semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video analisis sistematis penulisan bab 4 dan bab 5 skripsi. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Zuliana Hafizatul Ummah, Haniatun Nikmah, Birrul Walidin, Nafisul Hari Yusuf, dan Salis Sarifah Aqidatul Islamiyah. Di sini kita akan membedah bersama-sama bagaimana struktur bab 4 temuan dan pembahasan, serta bab 5 dalam penutupan skripsi karya Intan Nirvana, mahasiswa FTK UIN STS Jambi. Kita juga akan membandingkan nih dengan panduan penulisan skripsi FTK di tahun 2021. Yuk kita mulai. Baik, sebelum memasuki ke pembahasan, yuk kita lihat agenda video kita hari ini. Di sini kita ada 5 topik yang akan kita bahas. Yang pertama ada profil singkat skripsi yang kita analisis. Yang kedua ada ketentuan panduan FTK di tahun 2021 untuk bab 4 dan bab 5. Yang ketiga ada analisis mendalam tentang bab 4 yaitu temuan dan pembahasan. Yang keempat kita akan bahas tentang analisis bab 5 tentang penutupan, meliputi kesimpulan dan juga saran. Dan yang terakhir atau yang kelima, kita akan membahas tentang evaluasi kesesuaian skripsi dengan panduan FTK. Siap? Yuk kita mulai melihat profil skripsinya terlebih dahulu ya. Pertama-tama, mari kita kenali dulu skripsi yang akan kita analisis. Skripsi ini ditulis oleh Kak Intan Nirvana dengan NIM 204200013 dengan judul Penerapan Video Animasi Berbasis Kontekstual Interaktif untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa kelas 4 pada mata pelajaran IPA di SD Al-Mas'ad, Kota Jambi. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas 1 menggunakan metode kemis dan MC target. Lokasi penelitiannya terletak di SD Al-Mas'ad, Olak Kemang, Kota Jambi. Subjek penelitiannya adalah siswa kelas 4 pada materi magnet dan mata pelajaran IPA. Keren kan? Yuk kita lanjut ke panduan selanjutnya. Baik, selanjutnya ada slide nomor 4 yaitu ketentuan panduan. Sebelum kita analisis isi skripsinya, kita perlu tahu dulu apa yang disyaratkan oleh panduan skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 2021. Untuk bab 4, karena ini adalah jenis penelitian tindakan kelas atau PTK, maka strukturnya mencakup 2 bagian, yaitu ada bagian A adalah temuan umum, yaitu gambaran umum lokasi penelitian yang berkaitan dengan fokus penelitian, dan bagian B ini adalah temuan khusus sekaligus pembahasan, menyajikan temuan secara naratif, dilengkapi triangulasi data, dan pembahasan yang merujuk pada teori atau pendapat ahli. Sedangkan di bab 5 ini berisi penutup atau kesimpulan yang dimana ditulis dalam bentuk narasi, bukan hanya angka, dan saran yang ditujukan pada pihak-pihak yang terkait. Nah, sudah paham ya? Sekarang kita cek apakah skripsi Intan sudah memenuhi ketentuan ini. Oke, kita lanjut ke bagian slide kelima, yaitu analisis bab 4 atau struktur. Oke, mulai dari sekarang kita masuk ke analisis bab 4. Bab 4 dalam skripsi ini berjudul temuan dan pembahasan. Strukturnya terdiri dari 4 bagian besar, yaitu bagian A adalah gambaran umum penelitian, berisi profil lengkap sekolah mulai dari sejarah, geografis, visi misi, hingga data guru dan siswa. Dan pada bagian B adalah temuan khusus, berisi laporan 2 siklus PTK, lengkap dengan perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Selanjutnya pada bagian C adalah analisis data berisi perhitungan presentasi minat belajar siswa, dan pada bagian D adalah interpretasi dan pembahasan yang mengaitkan hasil dengan teori dan referensi ahli. Struktur ini sangat lengkap. Yuk kita bahas satu persatu. Sekarang kita lihat detail bagian A, yaitu gambaran umum penelitian. Bagian ini adalah perwujudan dari temuan umum yang diisyaratkan panduan PTK. SDI Al-Mas'ad berdiri dari Pondok Pesantren As'ad pada tahun 1951 dan mendapat SK pendirian resmi pada tanggal 10 Februari tahun 1980.
Sekolah ini beralamat di Jalan Kiai Haji Abdul Qadir Ibrahim, nomor 45, Olah Kemang, Danau Teluk, Kota Jambi, dan akreditasi B. Visi sekolah adalah berunggul, berkukuh, berprestasi dalam mutu, terdidik iman dan takwa dengan 20 poin misi yang sangat lengkap. Data guru sebanyak 15 tenaga pendidik dan total siswa dalam sejauh ini. Semua data ini berkaitan langsung dengan fokus penelitian, yaitu lingkungan belajar sudah sesuai dengan panduan. Ya, ini bagian paling seru. Bagian B adalah temuan khusus berisi laporan 2 siklus PTK. Sebelum siklus dimulai, dilakukan prasiklus untuk melihat kondisi awal. Hasilnya, minat belajar siswa masih di rentang 33,87% hingga 67,62%. Kategorinya yaitu cukup, masih perlu ditingkatkan. Kemudian dilakukan siklus pertama dengan menerapkan media video animasi. Hasilnya, minat belajar naik ke 72,65%, kategori baik. Namun, dari refleksi masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Maka dilanjutkan ke siklus kedua dan hasilnya luar biasa. Minat belajar mencapai 85,11%, kategori sangat baik. Hasil analisis data dari penelitian PTK yang dilakukan dalam 2 siklus. Ini hasil peningkatan. Pada siklus 1 belum terlihat angkanya jelas tapi menunjukkan peningkatan awal. Siklus 2 mencapai 85,11%, kategori sangat baik. Ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dan konsisten dari siklus ke siklus berikutnya. Kunci pembahasannya yaitu: yang pertama, pembahasan meningkatkan hasil dengan teori pembelajaran konseptual dan referensi jurnal. Kedua, setiap temuan diperkuat dengan data observasi guru dan siswa. Yang ketiga, analisis menunjukkan peningkatan yang signifikan dan konsisten. Selanjutnya yaitu ini ada 3 poin. Yang pertama, rumusan masalah. Media video animasi konseptual interaktif terbukti meningkatkan minat belajar siswa dengan progres 33,87% sampai 67,62%. Jadi terbilang cukup. 72,65% sama dengan baik sampai 85,11%, kategori sangat baik. Yang kedua, rumusan masalah. Menerapkan melalui siklus PTK berhasil dengan aktivitas guru sama dengan 90%, sedangkan aktivitas siswa sama dengan 87,81% pada siklus 2. Yang ketiga itu format kesimpulan, ditulis dalam bentuk narasi, menjawab setiap rumusan masalah satu persatu maupun saran dari 4 pihak. Itu bagi guru, gunakan video animasi lebih sering, rancang aktivitas variatif, tingkatkan kompetensi teknologi. Selanjutnya itu bagi siswa, lebih aktif dan percaya diri, manfaatkan media pembelajaran secara positif. Selanjutnya itu bagi sekolah, sediakan fasilitas LCD, care, fasilitasi pelatihan multimedia untuk guru. Terakhir, peneliti selanjutnya bagi di mapel atau jenjang lain, kembangkan media lebih interaktif atau aplikasi atau game edukasi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian evaluasinya. Kira-kira skripsi dari Kak Inta ini udah pas belum ya sama panduan FTK 2021? Pas kita cek, ternyata udah aman banget nih teman-teman. Yang pertama, untuk judul di bab 4-nya sudah sesuai, temuan umumnya juga udah ada, malah profil sekolahnya udah dijabarin lengkap banget di sini. Jadi udah sesuai ya.
Terus, buat teman khususnya, Kak Intan ini membahas tentang 2 siklus PTK lengkap pakai observasi sama refleksi juga nih. Nah, udah klop banget kan di bagian pembahasan ini, khususnya di bagian D. Isinya juga udah oke banget karena banyak banget referensi jurnal ilmiahnya. Masuk ke bab 5-nya, judul penutupannya juga udah pas banget nih. Nah, buat kesimpulannya, bahasanya udah naratif dan menjawab 2 rumusan masalah dengan jelas. Walaupun ada sedikit angka persenan di kesimpulannya, tapi itu udah wajar banget kok buat gambarin hasil pencapaiannya. Yang terakhir, sarannya juga udah mantep banget karena langsung ditujukan ke 4 kelompok yang pas banget. Intinya, secara keseluruhan hasil evaluasi skripsi ini memuaskan banget. Oke teman-teman, dari semua obrolan kita tadi, ini dia kesimpulan dari analisis kita. Yang pertama, bab 4 itu udah beneran rapi dan lengkap banget strukturnya. Mulai dari pengerjaan profil sekolah, terus masuk ke detail 2 siklus PTK yang ditemuin di sekolah itu, sampai ke analisis data dan pembahasan yang dikaitkan langsung ke dalam teori ilmiah. Kedua, bab 5 penutupannya juga udah jempol banget nih. Kesimpulannya beneran ngejawab setiap rumusan masalah pakai bahasa naratif yang jelas. Plus saran juga langsung ngena ke 4 kelompok sasaran yang emang dibutuhkan. Kemudian kesimpulan yang ketiga, secara keseluruhan isi bab 4 dan isi bab 5 di skripsi Kak Intan Nirvana ini memang sudah sesuai banget sama panduan skripsi FTK UIN Jambi tahun 2021. Makanya skripsi ini layak dan rekomendasi banget buat dijadiin contoh atau referensi teman-teman semua nih. Nah teman-teman, itu tadi ya analisis lengkap dari kelompok kami tentang bab 4 dan bab 5 skripsi milik Kak Intan dari FTK UIN STS Jambi. Kita udah bareng-bareng ngeliat gimana lengkapnya bab temuan dan pembahasannya, serta bab penutup yang ngasih kesimpulan mantep banget beserta saran-saran yang berguna. Semoga video ini bisa ngebantu dan bikin kalian makin paham untuk cara penulisan skripsi yang benar dan sesuai dengan panduan di kampus kita. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.